Halo, berjumpa lagi trader forex Indonesia. Hari ini saya akan membahas salah satu poin penting dalam trading forex, yakni mengenai manajemen risiko untuk trading forex. Kita ketahui bahwa manajemen risiko adalah faktor penting yang harus diperhatikan dalam trading forex. Jadi, ketika kita tidak memiliki manajemen risiko yang baik, ada kemungkinan besar hasil trading kita juga tidak akan baik. Oke, saya tidak mau berlama-lama karena saya sudah janji pada video saya sebelumnya bahwa saya akan menjelaskan bagaimana membuat format manajemen risiko untuk tradingan kita. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat di laptop ya. Ini saya informasikan bahwa ini model untuk para trader pemula ya. Jadi bagi teman-teman yang yang sudah expert ya, mungkin nggak pakai kayak gini ya. Mungkin mereka sudah paham secara dengan sendirinya ya. Tapi bagi pemula saya rasa butuh untuk buat format manajemen risiko seperti ini. Oke, langsung aja. Ini teman-teman lihat ya, saya ada buat formatnya di Excel. Nah, manajemen risiko trading forex ya. Pertama-tama di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada asumsi dasar yang harus ditentukan terlebih dahulu. Pertama, drawdown maksimum dalam 1 bulan. Jadi saya ulangi, drawdown maksimum dalam 1 bulan. Artinya apa? Artinya ini kemampuan teman-teman untuk menerima tingkat resiko maksimum tradingnya dalam 1 bulan. Karena judulnya manajemen risiko, maka kita fokusnya pada resiko ya. Jadi teman-teman tentukan dulu kemampuan teman-teman menerima resiko terburuk atau resiko maksimum dalam 1 bulan itu berapa. Nah, ini saya tentukan dalam bentuk persen ya. Nah, untuk yang orange ini teman-teman ini harus diinput ya, karena ini memang data yang harus diinput. Jadi misalnya drawdown maksimum dalam 1 bulan, ini bisa 5%, bisa 10%. Semakin besar drawdownnya, maka resikonya berarti semakin besar ya. Nah, misalnya saya isi 5, berarti 5% teman-teman. Kemudian di sini nanti ada juga kalau dalam persen nanti di konversi dalam dolar, di sini bisa kelihatan. Tergantung nanti modal. Jumlah trading per hari, misalnya 1 tradingan saja. Jumlah hari untuk trading, karena normalnya jumlah hari untuk trading dalam 1 bulan itu 20 kali. Kenapa? Kalau dalam 1 hari itu 1 kali trading dan dengan asumsi setiap hari trading, maka karena Sabtu Minggu libur terhitung cuma 20. Berarti total tradingnya ada 20 tradingan. Tapi pertanyaannya, apakah dalam 1 hari bisa lebih dari 1? Bisa. Nanti kita lihat bagaimana teman-teman punya syarat-syarat tertentu untuk bisa trading lebih dari 1 tradingan. Jumlah trading dalam 1 bulan ya ini juga 20 ya. Karena jumlah trading per harinya 1. Ini asumsi-asumsi dasar yang harus diisi teman-teman. Dan teman-teman harus konsisten. Jadi awal pertama kali harus tentukan dulu ya. Ini paling penting yang drawdown maksimum ini. Pertanyaannya, berapa bang persentase drawdown maksimum yang bisa kita gunakan?
itu tidak ada patokan ya. Jadi tergantung dengan teman-teman sendiri. Dari awal kira-kira teman-teman mau meresikukan maksimum berapa ya. Dalam 1 bulan, dalam rentang 1 bulan ya ini ya. Jadi bisa jadi sebelum 1 bulan pun ternyata resikonya udah tercapai misalnya. Kalau karena teman-teman misalnya di luar kontrol ya, under kontrol ya kan, ya bisa jadi belum 1 bulan udah tercapai resikonya. Tapi kalau misalnya teman-teman ikut konsisten dengan format ini, dia akan sesuai nanti. Drawdown-nya akan sesuai, tidak akan lebih dari yang kita input. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa poin. Pertama modal. Nah ini juga teman-teman bisa input modal. Bisa teman-teman input berapa aja. Tapi nanti akan berpengaruh terhadap indikator lain ya. Misalnya saya isi 1.000 ya, $1.000. Nah, dia akan berubah dengan drawdown maksimum 5%. Maka resiko total per hari, saya ulangi ya, resiko total per hari itu 0,25%. Atau dalam dolar, $2,5. Ya, itu teman-teman. Dengan drawdown maksimum 5%, risiko total per hari 0,25% dari modal ya. Dan kalau dikonversi dalam dolar, $2,5. Kemudian kita cek stop loss maksimum trade. Dikonversi dalam pips, 25 pips. Artinya dalam 1 hari teman-teman dikasih peluru 25 pips. Atau dalam dolar $2,5. Kalau drawdown maksimumnya 5%. Jadi ini berpengaruh dari awal ya. Mungkin teman-teman lihat, waduh kecil banget. Ya, tapi terkontrol. Karena modal 1.000 ya, teman meresikukan $2,5. Apakah bisa $2,5 diresikukan setiap trade? Bisa. Buktinya stop loss maksimum trade-nya teman-teman punya 25 pips. Artinya dalam 1 hari teman-teman dikasih peluru 25 pips untuk stop loss. Dengan lot per trade-nya itu 0,01 lot. Ini yang mikro ya, 0,01 lot. Bagaimana kalau ini dibesarkan? Ya bisa, coba. Nah, resiko total per trade 0,5%. Sebanyak $5. Artinya peluru teman-teman totali itu 50 pips. Dengan lot per trade-nya 0,01. Kalau lot per trade-nya 0,02, mau tidak mau peluru teman-teman hanya punya 25 pips. Ya, setengahnya ya. 25 pips. Nah, ini teman-teman, kalau modalnya kita isi 10.000 misalnya. Ya, dengan maksimum drawdown-nya 10%, maka total risiko total per hari itu 0,5%. Dikonversi dalam dolar $50. Stop loss maksimumnya 500 pip. Kalau lot per trade-nya 0,01. Nah, kalau lot per trade-nya 0,1, ini pipsnya jadi 50 pips. Ini $50. Jadi kalau dalam persentase 0,5%. Ini menurut saya besar ya. 0,5% setiap teman-teman meresikukan 0,5% itu cukup besar. Karena apa? Itu per trade loh ya, jangan salah teman-teman.
Karena apa? Karena kalau teman-teman cek ya, perbankan itu aja kalau ngasih kita pinjaman, itu kita kena cas bunga itu bisa range-nya dari 0,5 sampai 1%. Jadi artinya bank itu ngambil untung aja cuman 0,5% dalam 1 bulan gitu. Sedangkan kita meresikukan transaksi kita 0,5% per satu transaksi. Kalau totali dalam 20 hari kerja loss semua, kita udah kegerus 10% dari modal. Ini besar ya. Besar ya. Ini 50 dolar itu kelihatannya kecil, tapi kalau dikonversi dalam rupiah ya lumayan teman-teman. Jadi kalau semakin besar modal ya, drawdown maksimumnya teman-teman bisa perkecil. Misalnya saya ambil contoh, kalau modal 1M terus 100.000 ya. Nah, ini resiko teman-teman per satu kali trade 500 dolar. Ini hampir 7 juta teman-teman. Besar sekali. Nah, makanya drawdownnya bisa diperkecil. Misalnya 5. Nah, kalau 250 dolar masih tergolong besar, jadi perkecil lagi 3. Nah, 150 dolar. Jadi modal 1 miliar pun ya, kalau 10.000 ya hampir 1,4 miliar teman-teman. Ya, resiko kita cuma 0,15%. Tapi kalau dikonversi dalam dolar itu lumayan, 150 dolar satu kali loss ya, lumayan. Jadi semakin besar modal, drawdownnya semakin kecil. Kita bikin 1 misalnya. Nah, kalau modal 1M, kita meresikukan drawdownnya hanya 1%, ini kecil sekali, 0,05% per satu kali trade. Artinya apa? Nah, sebenarnya ini yang cukup ideal menurut saya ya. Dengan modal 1M ya, kita meresikukannya itu cuma 1%. Ya. 1% totali dalam 1 bulan. Artinya kita meresikukan 50 dolar per trade. Modalnya 1M. Kalau dikonversi dalam persen hanya 0,05%. Ini sehat kalau yang kayak gini, teman-teman. Kalau polanya seperti ini sehat. Terus pertanyaannya, Bang, nggak kaya-kaya dong, masa modalnya 1,4 loh. Meresikukannya hanya 50 dolar. Ini kadang yang kayak gini nih yang salah ya. Menurut saya, cara pandangnya salah. Kenapa? Karena gini, teman-teman depositokan saja 1,4M itu di deposito, hitung aja. Misalnya deposito jangka waktu 6 bulan ya. 6 bulan tuh teman-teman dikasih misalnya per bulannya berapa persen ya. Bahkan itu nggak sampai 1%. Ya, nggak sampai 1%. Artinya, kalau misalnya teman-teman meresikukan misalnya meresikukan ini drawdownnya 1%, nah ini sehat, ya. Hasilnya pun itu juga nanti hasil akhirnya cukup realistis menurut saya. Jadi kurang lebih hasil akhirnya bisa mencapai tergantung tradingnya ya, strateginya seperti apa ya, karena pengaruhnya di risk reward juga. Hasil akhir bisa per bulan dengan risk reward tertentu, kemudian probabilitas keuntungan tradingnya juga lebih besar daripada 50% misalnya. Nah, itu hasil akhirnya bisa 2-3-5%. Ya cukup besar ya teman-teman, cukup besar. Jadi misalnya ini kita input 1.000. Ya, kebetulan karena saya modalnya 1.000 dolar. Nah, 1.000 kalau saya hanya isi 1%,
maka resiko saya memang tetap 0,05 dan dalam konversi dalam dolar 0,5, pipsnya hanya 5. Nah, kalau ini kan memang agak kesulitan ya, walaupun bisa masuk 0,01 ya kan, ini modelnya jadi scalpingan karena peluru saya hanya 5 pips dikasih. Nah ini saya nggak bisa kalau segini ya, walaupun modal saya 1000, drawdown saya kecil sekali ya. Ini saya naikkan ya drawdownnya, coba kalau 5. Nah, kalau 5 ini masih bisa, cukup masuk akal lah, masih bisa lah kita otak-atik ya, karena kita dikasih peluru 25 pips dengan lot awal 0,01 ya. Oke, lanjut teman-teman. Setelah kita bisa mengetahui berapa lot maksimum, kemudian berapa peluru atau stop loss maksimum yang kita punya, nah kita tinggal input aja, nanti kita sesuaikan ya di marketnya. Market mana yang memberikan kita peluang sesuai dengan trading plan kita. Jadi jangan paksa jangan paksa kita mengikuti market, itu agak repot ya. Karena basic kita kan trading plan kita. Ini trading plan kita sudah kita tetapkan, itu kita sesuaikan di market. Ada nggak? Market menyediakan nggak? Kalau market nggak menyediakan ya nggak usah gitu. Oke, lanjut ya. Ini saya buat sistem pengendali ya, sistem pengendali. Misalnya trade ini pairnya, trade pertama USD JPY, SL dalam pips misalnya 25,1, ini contoh saya trading hari ini ya teman-teman, 25,1 pips ya. Kemudian TP saya 43,8 pips. Risk rewardnya 3,6. Ini 1 banding 3,6 teman-teman. Jadi SL saya 12,1 pips. TP saya 43,8 pips. Risk rewardnya 3,6. Artinya saya loss 1, tapi probability peluang dapatnya 3,6 atau rewardnya 3,6. Loss 1 tapi rewardnya 3,6. Sisa position artinya peluru saya, jika saya masuk dalam kondisi ini, apakah saya masih ada peluru? Masih. Sebesar berapa? 12,9 pips. Karena dari awal total peluru saya 25 pips. Masih ada 12,9 pips. Nah, untuk trading pertama ternyata saya loss teman-teman. Ya. Ini loss. Ini 12,1 pipsnya loss karena SL. Loss saya hanya 1,05 dolar. Ya, atau dalam pips 12,1 pip dengan lot 0,01 lot. Apakah saya masih bisa masuk? Bisa. Ini. Saya sell lagi. Potensi resiko saya hanya 7 pips. Ya, ini yang kedua. Karena saya masih ada peluru 12,9, saya masuk lagi dengan SL 7 pips. Pertanyaannya, Bang, apakah SL 7 pips ini memang tersedia di market? Iya, ada. Jadi SL 7 pips ini memang tersedia di market. Makanya saya masuk. Dan lot saya bahkan 2 kali. Ya, artinya sudah mendekati ya, kurang lebih ya, 14 kan, kalau 2 kali kan berarti 14. Kalau dalam dolar ya. Atau kalau dalam 0,1 dipecah berarti kan 2 kali, berarti 14 pips. Sedangkan ini saya sisa posisi peluru saya 12,9 ya. Nah, ini masih toleransi lah ya. 12 ya. Walaupun dihitung dalam pips sebenarnya masih ada sisa 5,9 pips, tapi karena lot saya double ya, ini habis. Ya, karena sudah habis ya, karena 7 pips yang saya pakai, tapi 2 kali lotnya, artinya kan 7 kali 2 14 pips. Nah,
itu sisa posisinya. Sedangkan sisa saya, peluru saya hanya 12,9. Sedangkan saya pakai di market tuh 14 pelurunya. Ya habis berarti. Nah melebihi sudah. Walaupun melebihi sedikit, tapi oke lah, itu masih toleran teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalnya ini kena TP atau kena BP? Ya itu masih bisa, ada peluang lagi, tergantung. Masih ada sisa berapa peluru teman-teman, dan sesuaikan di market. Pertanyaannya, Bang, kalau kayak gini kapan dapat gedenya? Nggak bisa. Jadi nggak bisa teman-teman bernafsu dengan modal $1.000, pengen besoknya jadi 1.200 gitu ya. Waduh, nggak bisa. Kalau saya pribadi tidak bisa ya. Tapi kalau teman-teman yang hebat-hebat itu mungkin bisa ya. Kalau saya pribadi itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi saya lebih berorientasi pada pertumbuhan portofolio 1 bulan bisa 3%, 5%, itu saya udah senang banget. Ya. Kalau sekarang ya, kalau dulu ya saya berpikir nggak kayak gitu. Saya pengen modal 1.000 besok 1.200, besoknya lagi 1.500 ya. Jadi kalau 1 minggu itu bisa jadi 2.000 gitu ya. Nah, capek. Saya capek yang trading seperti itu ya. Saya mau tenang ya kan, walaupun lama nggak apa-apa, tapi saya compounding pelan-pelan gitu ya. Jadi 1 tahun ya bisa 1.000 jadi 2.000 1 tahun gitu, nggak apa-apa. Nanti 2.000 jadi 4.000 tahun kedua gitu ya. Nah, itu 4.000 jadi 8.000 tahun ketiga, 8.000 jadi 16.000 tahun keempat ya, ya begitu ya, nggak apa-apa. Jadi kalau ada modal lagi saya injek gitu. Asalkan tetap terkontrol ya pola tradingnya. Oke teman-teman, ini ada beberapa poin penting yang perlu saya informasikan. Pertama, trading awal jangan lebih dari 1 trade. Nah ini ya teman-teman, ini kata kuncinya pertama. Trading awal jangan lebih dari 1 trade. Apakah bisa lebih dari 1 trade? Sebenarnya bisa, tetapi ini kita mengacu di sini, ya. Berapa resiko totalnya? Berapa peluru yang kita punya? Berapa peluru yang sudah kita pakai? Ya. Kalau di awal tuh sebenarnya kalau pelurunya banyak, ya mungkin kita bisa pecah-pecah teman-teman. Tapi kan modalnya juga besar, gitu, diperbesar. Jangan ininya yang kalian perbesar, drodonya jangan. Karena drodonya semakin besar, resikonya semakin besar. Ini saya asumsikan ini trade kita tuh 20 hari kerja itu loss semua ya. Jadi segoblok-gobloknya trader, ini buat trader pemula. Maka dari awal saya katakan ini buat trader pemula. Segoblok-gobloknya trader ya kan. Nah, kita buat aja resiko maksimum gitu. Ya, itu. 2. Jika trading pertama telah mengalami minimum BEP, maka diperbolehkan masuk ke trading kedua dengan ketentuan harus sesuai strategi dan peluang di market. Jadi setelah trading pertama sudah oke dan BEP, baru bisa masuk trading berikutnya. Nilai stop loss tidak melebihi jumlah loss maksimum trade ya. Jadi nilai stop loss teman-teman jangan melebihi loss maksimum trade. Nah ini loss maksimum trade ya kan. Jadi trade pertama itu nggak boleh misalnya lebih dari jumlah ini stop lossnya, karena pelurunya hanya dikasih sesuai dengan stop loss maksimum trade. Kalau ternyata market tidak menyediakan ya jangan masuk gitu ya. Itu. Kemudian jika market tidak menyediakan nilai stop loss, nilai stop dari stop loss maksimum trade, maka no trade ya. Ini sesuai ya. Kemudian nilai take profit tidak boleh kurang dari 1:1. Artinya maksudnya ini risk rewardnya jangan kurang dari 1:1 ya. Jadi harus minimum 1:1,5 atau 1:1 itu sejelek-jeleknya atau di atasnya ya. 1:2, 1:3 tambah oke. Oke teman-teman, ini aja ya kira-kira format untuk manajemen risiko. Saya tidak mengatakan ini bagus, ini benar, ini baik. Itu kembali ke teman-teman trader semua.
Kalau menurut teman-teman trader ini penting, ya silakan bisa dipakai. Kalau menurut teman-teman ini baik, silakan dipakai. Kalau menurut teman-teman tidak baik, tidak bagus, jelek, ya dibuang saja. So simple, jadi gampang sekali teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau trading di broker lokal dengan akun mikro dan teregulasi oleh Bapepti, kalian bisa cek di deskripsi, buka akun di situ, open demo akun dulu sesuai dengan video saya yang sebelumnya, bahwa buat trader pemula ataupun trader yang sudah lama tapi mau coba dengan lebih disiplin, ya kan, coba jalankan dulu buat akun demo, jalankan akun demo, ya kan, kemudian lakukan kurang lebih 2 bulan, akun demonya bagus, secara disiplin ya, konsisten ikutin prosedur yang sudah ada. Kalau oke, baru switch ke akun live. Oke teman-teman, saya rasa itu aja. Mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman trader forex Indonesia. Saya doakan teman-teman semua sukses. Thank you.